Halo sahabat pembelajar, kita berjumpa lagi dalam Jam Belajar Malam. Hari ini kita akan membahas tentang konsep diri dan kaitannya dengan proses belajar. Nah, apa itu konsep diri? Konsep diri adalah pemahaman atau pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri, baik dari segi fisik, emosional, sosial, maupun intelektual. Konsep diri juga mencakup keyakinan, nilai, dan persepsi yang seseorang miliki terhadap dirinya sendiri. Konsep diri dapat berkembang melalui pengalaman, interaksi sosial, dan lingkungan di sekitar seseorang. Konsep diri juga dapat berubah seiring waktu dan pengalaman hidup seseorang. Hal ini sangat penting dalam mempengaruhi cara seseorang berperilaku, berinteraksi dengan orang lain, dan mengambil keputusan dalam kehidupannya. Ada beberapa jenis konsep diri yang dapat dikenali, di antaranya, pertama, konsep diri fisik, yaitu mencakup persepsi seseorang terhadap penampilannya, seperti tinggi badan, berat badan, dan wajah. Kedua, konsep diri emosional, mencakup pemahaman seseorang tentang emosi yang dialaminya, seperti kebahagiaan, kesedihan, dan kecemasan. Ketiga, konsep diri sosial, adalah persepsi seseorang terhadap hubungan dan interaksi sosial, seperti teman, keluarga, dan pasangan. Keempat, konsep diri intelektual, mencakup pemahaman seseorang tentang kemampuan akademik atau intelektualnya, seperti kecerdasan, kemampuan berbahasa, dan keterampilan akademik. Kelima, konsep diri spiritual, merupakan pemahaman seseorang tentang keberadaannya di dunia, seperti agama, nilai-nilai moral, dan tujuan hidup. Dan yang terakhir, konsep diri profesional, mencakup persepsi seseorang tentang karir atau pekerjaannya, seperti kemampuan kerja, kinerja, dan pencapaian dalam karir. Terdapat dua tipe orang dalam memandang konsep diri, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Konsep diri yang positif adalah pandangan seseorang yang positif dan sehat terhadap dirinya sendiri, sedangkan konsep diri yang negatif adalah pandangan seseorang yang negatif dan tidak sehat terhadap dirinya sendiri. Berikut adalah beberapa ciri dari konsep diri positif dan negatif. Ciri-ciri konsep diri positif: mempunyai keyakinan dan rasa percaya diri yang tinggi, merasa bahagia dan puas dengan diri sendiri, menerima diri sendiri dengan kelebihan dan kekurangan, menghargai dan menghormati diri sendiri, bersikap optimis dalam menghadapi masalah, dan bersedia mengambil resiko dalam mencapai tujuan. Sedangkan ciri-ciri konsep diri negatif antara lain: merasa tidak berharga dan rendah diri, merasa tidak mampu atau tidak percaya diri, mudah merasa bersalah atau malu, cenderung menghindari tantangan atau tugas sulit, bersikap pesimis dalam menghadapi masalah dan mudah merasa terintimidasi atau terancam oleh orang lain. Konsep diri yang positif dapat membantu seseorang meraih keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam proses belajar. Sedangkan konsep diri yang negatif dapat menghambat perkembangan seseorang dan membuatnya sulit untuk meraih potensi terbaiknya. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat konsep diri yang positif dengan cara menerima dan menghargai diri sendiri serta terus meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam berbagai bidang. Lalu, apakah ada pengaruh konsep diri dengan proses belajar seseorang? Ya, konsep diri yang positif dapat memiliki pengaruh positif pada proses belajar seseorang, sedangkan konsep diri yang negatif dapat mempengaruhi belajar seseorang secara negatif. Berikut adalah beberapa pengaruh konsep diri terhadap proses belajar. Yang pertama, motivasi. Konsep diri yang positif dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk belajar dan mencapai tujuan akademik. Seseorang yang memiliki konsep diri positif cenderung memiliki keyakinan dan rasa percaya diri yang tinggi dalam kemampuannya untuk belajar dan mencapai tujuan akademiknya. Kemudian, konsep diri juga dapat mempengaruhi kecenderungan belajar seseorang. Seseorang yang memiliki konsep diri positif cenderung lebih terbuka terhadap pembelajaran baru dan bersedia untuk mengambil risiko dalam belajar, sedangkan seseorang dengan konsep diri negatif cenderung kurang percaya diri dan menghindari tugas atau tantangan yang dianggap sulit atau mengancam. Selain itu, konsep diri positif juga dapat mempengaruhi respon seseorang terhadap kegagalan dalam belajar. Seseorang yang memiliki konsep diri positif cenderung melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar dan meningkatkan kemampuannya, sedangkan seseorang dengan konsep diri negatif cenderung melihat kegagalan sebagai tanda kelemahan dan kegagalan diri.
Lalu, konsep diri yang positif juga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan dan prestasi belajar seseorang. Seseorang yang memiliki konsep diri positif cenderung merasa lebih puas dengan pencapaian belajarnya dan mencapai prestasi yang lebih baik secara akademik. Sekian pembahasan jam belajar malam untuk kali ini. Jika menurut kamu info ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.